Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurani. Nama saya Iesti Rosita Amalia. Kenalkan, nama saya Sofiana Rahmawati sebagai pembuat makalah. Kami dari kelompok 2 ingin mendiskusikan tentang metode-metode dalam psikolog yang akan dibahas oleh Saudari Iesti dan Saudari Isnetin. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode-metode penelitian dan pengukuran dalam psikologi. A. Metode-metode dalam psikologi. Metode dalam psikologi berarti suatu cara untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan gejala-gejala psikologis, baik yang diperoleh melalui cara individual maupun kelompok. Metode-metode psikologi yang pada umumnya digunakan khususnya psikologi yang dikaitkan dengan program keguruan antara lain bisa dikemukakan seperti introspeksi, biografi, observasi, penelitian, keturunan, eksperimen, dan lain-lain. Sedangkan tekniknya antara lain bisa digunakan teknik wawancara, tes, angket, sosiometri, dan lain-lain. 1. Metode introspeksi. Dengan metode introspeksi berarti mengadakan penelitian terhadap diri sendiri yang dilakukan setelah individu yang bersangkutan selesai bertingkah laku. 2. Metode observasi. Metode observasi dapat disebut juga dengan metode ekstrospeksi, yang artinya mengadakan penelitian terhadap orang lain, dan teknik-teknik yang dikemukakan di atas dapat dipilihnya seperti wawancara, sosiometri, dan sebagainya. 3. Metode biografi. Dengan metode biografi berarti mempelajari riwayat hidup seseorang yang datanya digunakan untuk mengambil kesimpulan tentang suasana kehidupan psikis orang yang bersangkutan. Teknik-teknik dalam metode biografi ini digunakan seperti dengan cara mempelajari karangan-karangannya, buku-bukunya, surat-suratnya, buku harian, dan lain-lain. 4. Penelitian keturunan. Metode penelitian keturunan berarti mempelajari psikologi yang didasarkan atas mempelajari gejala-gejala tingkah laku individu ditinjau daripada perkembangannya berkelangsungan. Dalam menggunakan metode penelitian keturunan ini biasanya digunakan dua jenis teknik, yaitu secara horizontal dan teknik vertikal. 5. Eksperimen. Dalam metode eksperimen ini digunakan dua jenis kelompok penelitian, di mana kelompok penelitian yang satu digunakan sebagai kelompok yang benar-benar untuk diselidiki atau kelompok eksperimen, sedangkan satu kelompok lainnya digunakan untuk mengontrol atau kelompok kontrol. 6. Studi kasus dan studi klinis. Dalam metode ini, para peneliti harus menggali ke dalam semua jenis catatan mengenai subjek, termasuk catatan rumah sakit, pendidikan, latar belakang keluarga, dan semua data lain yang diperlukan. 7. Survei. Survei adalah metode dalam mempelajari psikologi umum yang paling sering digunakan. Ada dua alat pengukuran yang biasa digunakan oleh seorang peneliti dalam metode survei, yaitu kuesioner dan interview. 8. Metode tes. Metode tes adalah metode yang digunakan untuk mengadakan pengukuran tertentu terhadap objeknya. Tes merupakan instrumen penelitian yang penting dalam psikologi kontemporer yang digunakan untuk mengukur segala jenis kemampuan, minat, sikap, dan hasil kerja. B. Metode cross-seksional merupakan suatu metode penelitian yang tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama dalam melakukan penelitian. Dengan metode ini, dalam waktu yang relatif singkat dapat disimpulkan bahan yang banyak. Jadi, kalau dilihat dari jalannya metode ini merupakan penelitian horizontal. Untuk lebih terperinci, dapat dikemukakan
Dikemukakan metode-metode yang digunakan dalam lapangan psikologi sebagai berikut. 1. Metode introspeksi. 2. Metode introspeksi eksperimental. 3. Metode ekstrospeksi. 4. Metode kuesioner. 5. Metode interview. 6. Metode biografi. 7. Metode analisis karya. 8. Metode klinis. 9. Metode testing. 10. Metode statistis. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Nah, jadi gitu pembahasan dari kelompok kami. Jadi kesimpulannya yaitu metode psikolog itu pada umumnya berkaitan dengan program keguruan, antara lain observasi, introspeksi, penelitian keturunan, dan lain sebagainya. Sedangkan tekniknya yaitu sosiometri, teks wawancara, dan lain sebagainya. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kata-kata yang salah dan kurang dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.